Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Zainal, NIM 1056641110619, kelas IP 5C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meresum ulang buku yang telah saya baca, yaitu buku yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial dengan penulis Dr. Mansur Faki. Baik, langsung saja pada bagian pertama, analisis gender dan ketidakadilan. Konsep penting yang perlu kita pahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks, jenis kelamin, penis, dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat diperlukan karena alasan sebagai berikut. Pemahaman dan perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Terus, apakah gender itu? Sejak 10 tahun terakhir, kata gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia. Hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non-pemerintah diperbincangkan masalah gender. Apa sesungguhnya dimaksud dengan gender itu? Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidak-tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian seks dan gender. Sementara itu, belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami sistem ketidakadilan sosial. Dengan kata lain, timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lainnya. Gender subordinasi. Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda, dalam tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Di Jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak boleh sekolah setinggi-tingginya, atau akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar atau jauh dari keluarga, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil. Terus yang kedua ialah analisis gender dalam gerakan transformasi perempuan. Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Gender sebagaimana dituturkan oleh Oakley dalam Sex, Gender, and Society, berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis, yakni perbedaan jenis kelamin, adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku, behavior difference,
differences antara laki-laki dan perempuan yang konstruksi secara sosial, yakni perbedaan bahkan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia. Perbedaan gender pada proses berikutnya melahirkan peran gender dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tidak pernah digugat. Jadi kalau perempuan secara biologis, kodrat kaum perempuan secara biologis dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh, pendidik, dan pendidik. Sesungguhnya tidak ada masalah yang perlu digugat. Kemudian pada bagian ketiga ialah tinjauan struktural terhadap perempuan. Membicarakan hak asasi dan kaum buruh perempuan dapat diletakkan dalam dua kerangka perspektif, yakni bersifat kondisional dan struktural. Analisis kondisional terhadap buruh perempuan menyangkut analisis terhadap nasib kaum buruh keseluruhan, baik itu buruh laki-laki maupun buruh perempuan, baik secara fisik, bersifat fisik, baik bersifat fisik dan bersifat jangka pendek, seperti melihat upah minimum, diskriminasi upah antara buruh laki-laki dan perempuan, kondisi kerja menyangkut keselamatan kerja maupun hak untuk berorganisasi. Analisis struktural lebih menekankan pada posisi buruh perempuan dalam keseluruhan struktur formasi sosial yang ada. Pada dasarnya kedua analisis tersebut tidak bisa dipisahkan. Artinya analisis terhadap kondisi buruh perempuan harus diletakkan dalam perspektif struktural dalam kerangka jangka panjang. Bagian ini mengetengahkan suatu analisis struktural nasib buruh perempuan dalam suatu formasi sosial pembangunan dewasa ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait resume buku yang telah saya bacakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.